Ini kompetensi pelaku dialog. Kompetensi itu berarti orang yang mau dialog, ya kalau bisa punya kompetensi ini. Jadi kompetensi itu ya kemampuan, kapasitas. Semakin tinggi kemampuannya di kompetensi ini, ya semakin dia produktif saat berdialog. Apa sih yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan dialog? Kompetensi apa sih? Yang pertama, kompetensi kebenaran. Yang kedua, kompetensi ketepatan. Yang ketiga, kompetensi kejujuran. Dan yang keempat, kompetensi kejelasan. Kompetensi kebenaran itu berarti seorang yang sedang melakukan dialog harus mampu mengungkap kebenaran, punya komitmen terhadap kebenaran, khususnya yang berhubungan dengan fakta dan data. Kompetensi kebenaran itu ya kadang disebut dengan istilah harus objektif. Yang benar disampaikan sebagai benar, yang salah disampaikan sebagai salah. Kalau pelaku dialog sudah tidak objektif, sudah tendensius, sudah manipulatif, ya kebenaran tidak akan ketemu. Kebenaran akan menjauh dan dialog tidak akan produktif karena orientasinya berubah. Maka yang pertama, orang yang mau dialog itu harus objektif. Ini diomongkan gampang, tapi dilaksanakan agak sulit karena kita itu penuh kepentingan, penuh emosi, penuh tendensi. Ya semampu kita kalau bisa, ya kita menghidupkan kebenaran, kita objektif. Kalau ada orang salah, ya dibilang salah. Kalau ada orang benar, diucapkan benar. Oke, ya kesalahan itu ya di level tindakan, di level ucapan, di level kata-kata. Meskipun itu orang yang kita kagumi, orang yang kita hormati. Justru kalau kita sayang dengan orang yang kita hormati, kita kagumi itu, kita ikut membantu dia kalau salah kita ingatkan. Itulah salah satu wujud kecintaan kita. Nah, ini namanya kompetensi kebenaran. Yang kedua, kompetensi ketepatan. Kompetensi ketepatan ini berhubungan dengan norma, dengan aturan. Misalnya, ketepatan sehubungan dengan norma moral. Oh ya, orang ini sopan, orang ini jujur, orang ini, yaitu ketepatan. Kita hidup di Indonesia, landasannya Pancasila. Argumenmu cocok enggak dengan norma-norma Pancasila? Oh cocok, ini namanya ketepatan. Hari ini kita ini membicarakan hukum, cocok enggak dengan norma-norma hukum yang berlaku? Itu ketepatan. Jadi ketepatan itu hubungannya dengan norma dan aturan. Yang engkau sampaikan masuk akal, cuma di sini berlaku aturan bla 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 yang sudah disepakati bersama. Itu kompetensi ketepatan. Ini juga orang harus punya. Kalau tidak punya kompetensi ketepatan, nanti sakarepe dhewe. Jadi yang penting rasional, masuk akal disampaikan. Tidak harus begitu. Misalnya di Indonesia ini ada prinsip ketuhanan. Yang engkau sampaikan mungkin benar secara rasional, cuma implikasinya orang jadi anti agama, anti Tuhan. Nah, berarti tidak nyambung dengan norma di mana kita hidup. Meskipun mungkin masuk akal argumenmu itu, tapi tidak tepat. Nah, ini namanya kompetensi ketepatan. Orang yang mau berdialog harus mampu dan memiliki kompetensi ketepatan ini. Yang ketiga, kompetensi kejujuran. Kompetensi kejujuran itu kemampuan orang yang berdialog untuk
mengungkapkan yang dirasakan dan yang difikirkan. Jadi jujur, tidak pura-pura. Kan ada kadang-kadang kita dialog itu pura-pura, ya sebenarnya saya tidak setuju ini. Tapi kalau saya ungkapkan ketidaksetujuannya nanti bla 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 bla, ada pertimbangan lain. Nah ini tidak jujur. Ya mungkin kadang-kadang kita butuh begitu, tapi ketika sudah tidak jujur, berarti dialog itu tidak produktif. Mengapa? Ya nanti keputusan yang diambil pasti kita tidak akan cocok. Wong sejak awal kita tidak menyampaikan komentar kita, pendapat kita yang kita rasakan apa adanya. Ya disampaikan saja bahwa nanti ada yang tidak setuju, ada yang tidak cocok, kan nanti disepakati bersama. Jadi tidak harus disembunyikan kalau memang kita punya pandangan yang berbeda. Jadi sampaikan saja. Ya nanti mungkin banyak orang tidak setuju, tapi yang jelas kan orang tahu di titik mana kita berdiri. Ya pastinya ketika orang tahu kan keputusan yang diambil nantinya mempertimbangkan standpoint kita, pandangan kita tadi. Paling tidak kita sudah lega, kita sudah menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Mungkin seperti tadi, wah yang saya sampaikan ini tidak cocok dengan norma, tidak cocok dengan aturan, ya tidak apa-apa, disampaikan saja. Meskipun nanti disebut bahwa ini memang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di sini. Tapi kan kita sudah jujur. Yang sulit itu kalau dalam dialog sudah tidak jujur, padahal setuju atau tidak setuju dengan kesepakatan yang akan diambil. Akhirnya begitu keputusan sudah jalan, dia tidak mau jalan karena tidak setuju dengan hasilnya dialog. Sementara saat dialog dia diam saja, tidak menyampaikan yang dirasakan dan yang difikirkan. Kan sering kita mengalami begitu. Waktu rapat diam saja, begitu diputuskan, dieksekusi, dia tidak mau partisipasi. Alasannya, saya tidak setuju, saya tidak cocok. Tapi waktu dialog, waktu rapat tadi diam saja. Nah, pelaku dialog harus jujur mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang difikirkan. Terus, kompetensi yang terakhir yang harus dimiliki oleh seorang pelaku dialog adalah kejelasan. Kejelasan itu berarti berhubungan dengan kemampuan mengungkapkan pikiran. Kalau ini teknis, harus dilatih. Latihan ngomong yang bisa dipahami. Latihan mengungkapkan gagasan yang bisa diterima orang lain. Kadang-kadang kan ya orang ini yang mau disampaikan benar, sudah tepat, sudah jujur, tapi tidak jelas. Yang lain kesulitan menangkap yang dia maksud. Nah ini tadi yang saya bilang, makanya ya latihan ya. Kalau kita mau dialog, coba latihan mengungkapkan gagasan. Ini kalau teman-teman ini sebagian besar kan mahasiswa yang mengikuti ngaji, ini coba latihan dengan teman. Kalau kalian ngomong temenmu paham enggak? Atau kalau kalian nulis temenmu ngerti enggak yang kalian tulis? Ini namanya kompetensi kejelasan. Mungkin kalian potensial, pinter sebenarnya, luar biasa. Cuma kalau ngomong atau kalau nulis enggak jelas. Cara mengungkapkan pikirannya enggak jelas. Nah ini masalah berarti. Harus kalian latih. Ya kebenaran, ketepatan, kejujuran tadi tidak akan tampak, tidak akan muncul kalau kita tidak jelas. Jadi ringkasnya teman-teman, pelaku dialog itu pastikan dia punya kompetensi kebenaran, jadi objektif. Kalau salah ya dinyatakan salah, kalau benar ya dinyatakan benar. Punya kompetensi ketepatan, jadi punya komitmen terhadap norma, aturan, nilai yang sudah disepakati bersama. Baik di level dialog itu saja maupun di level kebangsaan, kenegaraan, bahkan di level global.
Itu kompetensi ketepatan, kesesuaian, kesetiaan dengan norma dan aturan. Yang ketiga, kompetensi kejujuran, kemampuan mengungkapkan apa yang difikirkan, apa yang dirasakan, apa adanya. Dan yang keempat, kejelasan. Jadi, kemampuan untuk menyampaikan gagasan, untuk menyampaikan apa yang dirasakan yang bisa dipahami orang, yang jelas. Kalau sudah merasa punya 5 kompetensi ini, kemudian melakukan dialog, insya Allah dialognya produktif. Jadi ada manfaatnya, tidak sekedar menghabiskan waktu untuk berdebat, tapi ada kebenaran-kebenaran baru yang muncul, wawasan-wawasan baru yang tambah, kemampuan analisis yang berkembang. Ini kompetensi pelaku dialog. Baik, kita lanjutkan lagi.